warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masih semangat nggak untuk belajar hari ini? Tentu saja masih dong ya. Nah, agar semangat kita lebih menggelora lagi, bagaimana kalau kita sama-sama menyanyikan lagu Kalau Kau Suka Hati? Pasti adik-adik sudah hafal dong dengan lagu ini. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati jentik jari. Kalau kau suka hati jentik jari. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati jentik jari. Yeay, wah luar biasa sekali adik-adik kakak hari ini. Nah adik-adik, tahu nggak hari ini kakak akan membahas materi apa? Jadi adik-adik, kakak hari ini akan membahas materi hubungan ketergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya. Tapi di sini kakak tidak sendirian loh. Sebelum kita memasuki materi, yuk kita kenalan dulu sama kakak-kakak yang akan menemani kakak di sini. Yang pertama ada kakak Melin Eka Suri dengan NIM 20 20 20 10 86. Ada kakak Sekar Ayu Juta dengan NIM 20 20 20 10 44. Dan yang terakhir ada kakak Dwi Tria Nadila dengan NIM 20 20 20 10 88. Kakak belum disebut ya. Oke, perkenalkan, nama kakak Leni Widayanti dengan NIM 20 20 20 10 32. Nah, adik-adik, di sini kakak-kakak akan membahas materi hubungan ketergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya. Ada yang tahu makhluk hidup itu apa saja? Ya, makhluk hidup itu ada 3, manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, adik-adik, makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri loh. Makhluk hidup saling bergantung dengan makhluk hidup yang lain. Contohnya manusia. Ada yang tahu mengapa manusia tidak dapat hidup sendiri? Karena agar manusia dapat bertahan hidup, manusia perlu makan. Karena yang kita makan berasal dari tumbuhan dan hewan. Sementara itu, hewan dan tumbuhan tidak dapat hidup dan berkembang biak dengan baik tanpa bantuan dari manusia. Jadi terbukti bahwa antar makhluk hidup terdapat hubungan timbal balik saling membutuhkan. Nah adik-adik, dalam hubungan makhluk hidup itu ada yang namanya simbiosis. Ada yang tahu apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan khusus antar makhluk hidup. Ada 3 macam simbiosis antar makhluk hidup, yaitu yang pertama simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara 2 makhluk hidup yang bersifat saling menguntungkan. Kemudian yang kedua ada simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara 2 makhluk hidup yang memperlihatkan makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan, sedangkan yang satu mendapat kerugian. Dan yang ketiga ada simbiosis komensalisme. Dalam simbiosis ini, hubungan makhluk hidup yang menggabungkan salah satu simbiosis tidak hanya terjadi antar makhluk hidup saja, tetapi juga terjadi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Misalnya, seekor sapi mengeluarkan kotoran yang dapat menyuburkan tanah atau sebuah pohon menghasilkan oksigen yang dapat menyejukkan udara di sekitarnya. Nah adik-adik, hubungan yang terjadi antar makhluk hidup tidak selamanya menguntungkan. Ada beberapa hubungan yang bersifat merugikan. Dalam hal ini, ada 3 macam tumbuhan yang kita kenal, yaitu yang pertama, tumbuhan parasit. Apa sih itu tumbuhan parasit?
Tumbuhan parasit adalah tumbuhan yang hidupnya menumpang pada tumbuhan lain, serta mengambil makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya. Kemudian, yang kedua ada tumbuhan epifit. Tumbuhan ini adalah tumbuhan yang hidup pada tumbuhan lain, tetapi ia mencari makanan sendiri. Kemudian, yang ketiga ada tumbuhan saprofit, yaitu tumbuhan yang tumbuh pada makhluk hidup yang mati. Untuk mengetahui penjelasan terkait hubungan antara makhluk hidup lebih rinci lagi akan dijelaskan oleh Kak Melin, Kak Sekar, dan Kak Dila ya adik-adik. Selamat menyaksikan. Jangan lupa tonton sampai habis agar adik-adik mendapatkan pelajaran yang maksimal. Langsung saja kita serahkan kepada Kak Melin. Terima kasih kepada Kak Leni. Nah adik-adik, materi yang kedua adalah saling ketergantungan antara hewan dan tumbuhan. Semua makhluk hidup memiliki ketergantungan yang saling mengisi antara satu dengan yang lainnya. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Demikian juga dengan hewan. Makhluk hidup juga membutuhkan tanah, udara, air, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Di sekeliling kita banyak dijumpai bentuk saling kebergantungan antara makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, juga dengan komponen tak hidup. Di dunia terdapat beberapa jenis ekosistem, baik ekosistem air maupun ekosistem darat. Di dalam ekosistem terjadi interaksi atau hubungan yang saling membutuhkan antar makhluk hidup dan antara makhluk hidup dengan komponen yang tak hidup. Perhatikan gambar berikut. Pada rantai makanan terjadi proses memakan dan dimakan oleh berbagai makhluk hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Pada gambar ini, tumbuhan hijau menghasilkan makanan yang akan dikonsumsi oleh hewan atau konsumen tingkat pertama. Lalu, hewan konsumen tingkat pertama dimakan oleh hewan konsumen tingkat kedua. Nah, begitu seterusnya hingga hewan tingkat tertinggi mati dan diuraikan oleh pengurai. Selain kebergantungan makhluk hidup melalui rantai makanan, banyak makhluk hidup lain yang berhubungan dengan cara yang khas. Hubungan dua makhluk yang berbeda dan sangat erat kaitannya disebut simbiosis. Terdapat 3 jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, paratisme, dan komensalisme. Perhatikan bagan di samping. Simbiosis memiliki 3 jenis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis paratisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, hubungan antara burung jalak dan kerbau. Kerbau mendapatkan keuntungan karena mutunya itu berkurang, sedangkan burung jalak mendapatkan makanan. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Hubungan antara dua makhluk hidup, dalam hal ini makhluk hidup yang selalu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak diinginkan. Contohnya, hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Tumbuhan anggrek mendapat keuntungan karena dapat menumpang hidup pada pohon, dan selama menumpang tersebut anggrek tidak merugikan pohon. Dan yang ketiga, simbiosis paratisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup, dalam hal ini makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan sedangkan makhluk hidup yang lain mendapatkan kerugian. Contoh, hubungan antara pohon mangga dan benalu. Benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya, sedangkan pohon mangga lama-lama akan menjadi kurus dan lambat laun bisa mati. Baiklah, kakak akan memberikan contoh hubungan antara hewan dan tumbuhan, yaitu hubungan lebah dan bunga. Hubungan lebah dan bunga merupakan contoh simbiosis mutualisme. Pada hubungan tersebut, baik lebah maupun bunga sama-sama memiliki keuntungan. Bunga menghasilkan madu yang yang merupakan makanan lebah. Lebah membantu proses penyembuhan pada tumbuhan. Pada saat lebah mengisap madu, kaki-kakinya menyentuh serbuk sari. Serbuk sari yang menempel pada kaki-kaki lebah akan terbawa oleh lebah yang masih berkelana dari satu bunga ke satu bunga yang lainnya.
Saat kaki lebah yang ditempeli oleh serbuk sari tersebut menempel pada putik bunga, terjadilah penyerbukan yang kelak akan terjadi proses pembuahan. Begitulah adik-adik seputar ketergantungan saling ketergantungan antara hewan dan tumbuhan. Itu yang dapat kakak sampaikan, dilanjutkan oleh kakak Sekar. Pada kakak Sekar dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada kakak Melin. Nah, adik-adik, di sini kakak Sekar akan membahas tentang rantai makanan yang terbentuk antara hewan dan tumbuhan. Nah, di sini adik-adik udah pada tahu belum sih apa sih itu rantai makanan? Tidak tahu? Baiklah, kakak Sekar akan jelaskan ya. Rantai makanan adalah sebuah proses makan dan dimakan yang dilakukan oleh semua makhluk hidup. Rantai makanan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem di lingkungan hidup. Kenapa disebut rantai makanan? Karena selayaknya sebuah rantai yang saling berikatan satu dengan yang lainnya membentuk barisan panjang, rantai makanan juga bisa digambarkan sedemikian. Terdapat beberapa makhluk hidup yang berdampingan dan saling mempengaruhi yang lainnya, contohnya seperti hewan dan tumbuhan. Nah, di dalam rantai makanan terdapat beberapa makhluk hidup yang memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Nah, jika salah satu dari komponen tidak ada, akan terjadi ketidakseimbangan dalam rantai makanan. Nah, komponen pertama dalam rantai makanan adalah produsen. Contoh dari produsen yaitu adalah tumbuhan. Nah, adik-adik ada yang tahu mengapa tumbuhan disebut dengan produsen? Karena tumbuhan mampu membuat makanan untuk dirinya sendiri. Jadi, mereka mampu berfotosintesis untuk membuat makanan yang berfungsi sebagai sumber energi untuk keberlangsungan hidup tumbuhan itu sendiri. Selanjutnya, apa yang terjadi jika produsen tidak ada di rantai makanan? Nah, jika produsen ini tidak ada, maka rantai makanan tidak akan terbentuk sebagaimana mestinya dan tidak akan terbentuk dengan sempurna. Dan yang kedua adalah konsumen. Apa itu konsumen? Konsumen di dalam sebuah rantai makanan diartikan sebagai makhluk hidup yang menggantungkan hidupnya pada makhluk hidup lainnya. Contohnya seperti hewan. Hewan tidak bisa hidup tanpa hewan lainnya karena mereka sangat tergantung dengan satu sama lain. Selain produsen dan konsumen, ada juga dekomposer. Apa itu dekomposer? Dekomposer dapat diartikan juga sebagai pengurang. Dekomposer merupakan organisme yang memiliki kemampuan untuk menguraikan makhluk hidup yang lain yang sudah mati. Contohnya seperti jamur dan bakteri. Nah, ketiga komponen tersebut kemudian membentuk sebuah piramida seperti gambar di samping yang dimulai dari produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Dan kemudian di puncak piramida terdapat dekomposer. Semakin atas tingkatnya maka semakin sedikit pula jumlahnya. Nah, baiklah adik-adik, sampai di sini dulu ya penjelasan dari kakak. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Nadila. Dadah. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Dwi Tria Nadilah, NIM 20201088. Selanjutnya kakak akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu dampak perubahan lingkungan terhadap makhluk hidup. Nah, yang pertama yaitu banjir. Banjir tidak hanya menyebabkan terendamnya suatu tempat saja, akan tetapi banjir juga bisa menyebabkan banyak nyawa yang melayang karena arus yang deras. Banjir biasanya disebabkan oleh sampah yang menggunung di sungai, yang menjadikan aliran sungai tidak lancar. Banyaknya permukiman di sekitar sungai juga membuat aliran sungai menjadi terhambat. Yang kedua yaitu kebakaran hutan.
Nah, masih ingat tidak tentang kebakaran hutan di Riau pada tahun 2016? Kebakaran yang mengakibatkan asap sampai ke negara Singapura, kejadian yang menjadikan paru-paru dunia ini semakin lama semakin menipis. Tidak hanya itu, akan tetapi dampak dari kebakaran ini juga berimbas ke dampak kerusakan lingkungan terhadap keseimbangan alam. Habitat hewan liar yang berada di hutan itu semakin terancam. Tempat tinggal mereka yang selama ini dijaga sudah mulai banyak dirusak oleh manusia. Yang ketiga yaitu tanah longsor. Bencana ini sering terjadi secara tiba-tiba, terkadang membuat orang yang ada di sekitarnya tidak menyadari akan adanya tanah longsor ini. Nah, adanya bencana tanah longsor ini dikarenakan dampak kerusakan alam akibat ulah manusia. Adanya penebangan pohon secara liar tanpa adanya reboisasi atau penanaman pohon kembali menjadikan adanya erosi. Bagaimana tidak? Biasanya lereng gunung ataupun pegunungan ataupun daerah sekitarnya jika terjadi hujan lebat, kumpulan pohon itulah yang akan menyerap air. Tetapi jika pohon itu ditebang secara liar tanpa adanya reboisasi, air hujan akan mengenai langsung ke permukaan tanah dan terjadilah suatu erosi. Nah, adik-adik, itulah dampak perubahan lingkungan terhadap makhluk hidup.